Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah menyaksikan siaran langsung. Saya ucapkan selamat beribadah kepada Tuhan. Dan pada pagi menjelang siang ini kita mau mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk memuji Dia, untuk menyembah Tuhan kita, Allah yang hidup. Dan Dialah satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, satu anugerah yang sangat luar biasa, di mana Tuhan masih himpunkan kami kembali di tempat ini untuk kami boleh datang Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan. Terima kasih buat setiap helaan nafas yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami, setiap detak jantung yang masih berfungsi dengan baik. Kami bersyukur buat tangan yang masih bisa terangkat dengan baik Tuhan, untuk kaki yang masih bisa berdiri, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu dengan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, itu mujizat yang sangat luar biasa atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau dengan kerendahan hati. Kami mohon pengurapan-Mu Bapa. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau Tuhan siap menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Duhi hatiku, dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
Engkau puaskan kami dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Saatnya tiba untuk kami Tuhan Yesus melakukan bagian kami, untuk kami memuji Engkau, untuk kami senangkan hati-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi pernyataan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh tetap tinggal diam dalam hadirat-Mu, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Meski apapun Tuhan masalah yang sedang kami hadapi, seberat apapun Tuhan, ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami mampu mengatasi semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan kasih. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami semua diberkati, baik yang di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi sahabat saya, sahabat saudara, Shalom. Ya, luar biasa Tuhan kita. Kita sudah menyatakan bahwa kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Secara manusia kita tidak mampu, tapi kita mau tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Biar Tuhan ajarkan kita untuk diam, tinggal dalam hadirat-Nya. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji-pujian yang baik buat Dia, Allah kita yang luar biasa. Haleluya.
tetap dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah hari lepas hari Tuhan Yesus, kami mau terus mendekat, sehingga hari lepas hari Engkau sempurnakan seluruh hidup kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa Kau setia, akan meninggalkan. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Inilah menjadi satu kerinduan kami ingin seperti Engkau Yesus. Semakin hari kami semakin serupa dengan gambar-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan dan doa kami pada pagi siang ini, Tuhan. Kuduskan setiap hati dan kehidupan kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh masuk dalam tata kudus-Mu, bertemu muka dengan Engkau dan menikmati hadirat-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu yang Kau perintahkan bagi kami, Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai seluruh kehidupan kami. Mari Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, dan kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Ketika kami melakukan dan merespon firman-Mu sungguh-sungguh, Tuhan, disitulah kami akan menyadari bahwa apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan selalu menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati Tuhan dengan cinta kasih-Mu melalui firman-Mu. Melalui kami dan kuasa darah-Mu yang kudus, bagari kami dan kuasa-Mu, jagai dengan malaikat-Mu yang kudus, dan kemuliaan-Mu Tuhan sudah ada di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi hati kami,
Yang kami tahu Tuhan, Engkau berkedaulat atas kami. Saat ini Tuhan, ketika kami boleh sungguh-sungguh mengalami kasih-Mu, disitulah mujizat demi mujizat terjadi atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Bagi Bapak Ibu saudaraku semua pemirsa yang mendengarkan di dalam live streaming ini, kita akan belajar bersama-sama di dalam kita menghadapi banyak tantangan yang sedang kita alami. Tetapi satu hal yang perlu kita pegang teguh adalah kita tahu Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita bagi yang mengasihinya. Bapak Ibu saudaraku, itulah tema yang akan kita pelajari bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan melihat saudaraku dalam firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan baca bersama-sama dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama saja. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Firman Tuhan mencatat di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di situ dinyatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa apa? Yang sukar, dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara, ketika kita melihat di dalam hari-hari terakhir ini, banyak masa-masa yang sulit sedang kita alami. Tidak sedikit orang yang percaya, tidak sedikit dari antara kita pun yang sudah melayani ketika kita menghadapi dalam pandemi 19 ini. Kita tahu seluruh dunia lockdown, seluruh dunia mengalami hal yang sama, dan tidak sedikit orang yang percaya yang akhirnya mengeluh. Sehingga kita bisa melihat, saudaraku, karena kita tahu tentang hal menunggu, saudaraku, itulah hal yang sangat amat saya katakan itu membosankan. Saudara, ketika menghadapi di dalam masa-masa sulit ini, saudara mengalami banyak hal yang mungkin saudara doakan, saudara harapkan, dan saudara rindukan. Namun saudaraku, dengan berjalan dengan waktu, belum kunjung tiba apa yang saudara harapkan. Disinilah kita menunggu waktu Tuhan adalah waktu yang membosankan. Tetapi saudaraku, Tuhan mengajar bagi kehidupan kita, siapa yang sabar, siapa yang bertekun, dan siapa yang setia, siapa yang sungguh-sungguh pegang terus kepada firman Allah. Saya yakin percaya, disitulah orang akan mengalami Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi orang yang mengasihinya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama. Ketika kita menghadapi dalam pandemi ini, secara jujur, ketika kita mengalami persoalan yang begitu berat, mengalami di dalam keluarga yang sedang dalam keadaan porak-poranda, mengalami di dalam ekonomi yang sedang saudara alami begitu sulit untuk membayar dan sebagainya, tentu mengalami masa-masa yang tidaklah mudah. Mengalami di dalam saat-saat ini, saudaraku, tantangan demi tantangan memproses iman kita yang disempurnakan dalam kehidupan kita melalui dalam kita seperti Kristus. Namun tidak sedikit orang yang menjadi kecewa, tidak sedikit orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Aku sekarang tidak mau ikut Tuhan. Banyak sekali yang sekarang sudah beralih imannya, yang sudah tidak lagi di dalam Kristus yang sungguh-sungguh.
sehingga mata kita, tujuan kita hanya kepada dunia, kepada perkara-perkara kebutuhan kita sehari-hari. Namun kita akan belajar bersama-sama ketika kita benar-benar mengalami satu kehidupan proses. Karena tadi pujian mengatakan, ku mau seperti Yesus, itu disempurnakan selalu. Kita dilebur, diproses. Ketika kita diproses, bagaimana iman kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kesungguhan kita, apakah benar hidup kita sungguh menuju dalam kesempurnaan yang diproses itu menuju ke dalam sungguh-sungguh. Ketika kita hidup dengan benar, hidup dengan sungguh-sungguh, saya yakin percaya engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang spektakuler. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kita menghadapi di dalam masa-masa yang sulit ini. Mari, Tuhan tidak selalu mengizinkan, saudaraku, waktu yang Tuhan berikan ini selalu baik. Kadang kita diperhadapkan masa-masa yang mungkin, saudaraku, membuat kehidupan kita itu gemetar. Namun, saudaraku, saya yakin percaya, sekalipun kita mungkin jatuh, tetapi tidak mungkin akan tergeletak. Tetapi kita tahu, jika kita sungguh-sungguh benar-benar mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin percaya orang yang demikian pasti menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita yang mengasihinya. Inilah tema yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kita bisa selalu menerima kebaikan Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan baik-baik, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan apa? Menerimanya. Namun menjadi pertanyaan, apakah sudah kita tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam firman-Nya? Seringkali kita percaya, aku sudah ada, aku setia beribadah, aku buka online ini, online itu, tidak salah. Tetapi sudahkah kita hidup di dalam rencana Tuhan? Ketika Tuhan memproses hidup kita, ketika Tuhan sudah membentuk hidup kita, kita tahu, saudaraku, rencana apapun yang kita rencanakan, Tuhan yang menentukan. Kita tahu, saudaraku, banyak rancangan-rancangan yang kita mungkin kita rancangkan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tapi apakah kita hidup dan tinggal di dalam Kristus? Artinya, kita senantiasa minta tuntunan Tuhan. Kita hidup di dalam firman-Nya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya, maka firman Tuhan berjanji, apa saja yang kau pinta, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan memberikan untuk kita. Inilah, saudaraku, seringkali kita tidak sadar, cuman hanya apa yang kita pinta kita terima, betul. Tetapi ada persyaratan. Apakah kita masih tetap setia? Hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan umatnya untuk kita lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan mengajar kita dibentuk menjadi jemaat yang sempurna, sehingga sesuai dengan tema yang Tuhan kehendaki di jemaat di tempat ini, kita harus, saudaraku, bukan hanya mempersiapkan, tetapi harus menjadi mempelai Kristus yang siap sedia.
Disinilah mari dengan hari-hari terakhir ini, kedatangan Tuhan yang sudah semakin nyata, penggenapan firman Tuhan semakin kita melihat dengan kepala kita sendiri dan kita rasakan. Keadaan ekonomi yang sedang porak-poranda seluruh dunia, tetapi Tuhan punya rencana yang sangat indah. Disinilah waktunya manusia untuk bertobat dan andalkan Tuhan. Disinilah saudaraku kita melihat dunia ini sedang digoncang, langit dan bumi sedang digoncang. Tetapi mari ketika kita hidup, keluarga kita sedang digoncang, keluarga kita, hidup kita ini, tubuh kita sedang digoncang oleh sakit, Tuhan izinkan sakit penyakit, ataupun saudaraku usaha kita sedang digoncang kan dengan ekonomi yang sulit ini, sehingga di dalam keuangan itu sudah tersendat-sendat. Banyak hal yang sedang dialami oleh manusia. Namun mari, ketika kita masih hidup dan tinggal di dalam Kristus, hari-hari ini berapa banyak hidup kita yang kita ingin selalu di dalam Kristus, yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, ambil bagian di dalam kita menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Banyak orang ketika beribadah, ketika kita melayani, apa yang saya pelajari, seharusnya kita dalam pelayanan 1 jam kita sudah siap sedia. Kita datang sama Tuhan. Sebelum kau ke gereja, di rumah, milikilah hubungan pribadimu dengan Tuhan di waktu pagi hari. Persiapkan seluruh hidup kita. Di dalam kita punya satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Milikilah kita untuk kita mengerti apa yang kau mau. Belajar untuk setiap pagi kita mendengar. Seperti Yesaya mengatakan, biarkan Tuhan pertajam telingaku untuk mendengar suaramu. Ketika kau datang ke gereja, persiapkan di dalam pelayanan. Jemaat dipersiapkan, kau duduk diam, belajar untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Ketika ibadah dimulai, kita menyembah bersama-sama, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menjadikan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan di dalam pribadi kita. Inilah orang yang dekat, yaitu tinggal di dalam Kristus. Dan selain itu Tuhan mengajarkan, jika kau tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, sudahkah firman Tuhan engkau lakukan dengan setia? Sudahkah engkau membaca firman Tuhan setiap hari? Sudahkah engkau mendeklarasikan firman Tuhan setiap hari? Sudahkah engkau merenungkan firman Tuhan itu setiap hari? Disinilah saudaraku kunci kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Oleh karenanya mari di dalam sikap perbuatan kita harus sesuai dengan firman. Maka firman Tuhan mencatat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hari ini Tuhan menyatakan apapun persoalan Bapak Ibu Saudara semua, jika kau mengerti rahasia ini, maka hari ini engkau akan menerima apapun yang kau doakan. Mari kita akan belajar 3 hal di mana Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, supaya kita dapat mengalami di dalam masa-masa yang sulit ini. Janganlah kau menjadi kecewa dan cemas dan takut menghadapi keadaan yang sulit ini, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Apa yang Tuhan telah memberikan yang terbaik? Yang pertama adalah Tuhan selalu menyertai kita. Kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-31, Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan,
karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Yosua menggantikan Musa menghadapi bangsa yang tegar tengkuk pada waktu itu, menghadapi persoalan di padang gurun yang tidaklah mudah menuju kepada tanah perjanjian, menghadapi proses demi proses yang tidaklah mudah, kita bisa melihat berapa banyak manusia mengeluh. Akhirnya satu dengan lain saudaraku saling menyalahkan. Berapa banyak hidup kita di hari-hari ini, di dalam saat kita menunggu waktu Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara sedang menghadapi persoalan yang berat, seolah-olah saudara sudah tidak ada jalan keluarnya, tidak ada solusinya. Seolah-olah saudara merasakan Tuhan meninggalkan aku. Di mana Tuhan? Mengapa? Kenapa? Selalu kita bertanya, kenapa aku seperti ini? Aku kan sudah setia, aku sudah seperti ini, tetapi mengapa? Itulah yang seringkali muncul di dalam benak hidup kita dan perkataan kita. Tapi Tuhan berjanji dan Tuhan ingin selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang sungguh mengasihinya. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, maka Tuhan berjanji, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, yaitu persoalan apapun, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tetapi yang seringkali kita yang meninggalkan Tuhan, ada masalah sedikit nggak mau datang gereja, ada masalah yang terus bertubi-tubi, kita enggan tuh baca firman. Ketika kita menghadapi satu tantangan, kita marah dengan Tuhan. Sehingga ketika kita marah dengan Tuhan dan tidak bergantung pada Tuhan, maka seringkali hidup kita dikatakan menjadikan hidup kita kecewa. Hidup kita cemas, takut, khawatir. Padahal saudaraku, Tuhan berjanji dengan jelas, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika kau sedang diproses, mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Berpegang terus pengharapan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jika kita mengandalkan Dia dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan selalu memberkati hidup kita. Berapa banyak kita ingin berkat, tetapi ketika kita menunggu jawaban Tuhan, akhirnya kita kecewa. Perhatikan baik-baik, rancangan kita bukan rancangan Tuhan, tapi rancangan Tuhan pasti terbaik untuk kita. Karena kita tahu, kita ini terbatas, kita ini lemah. Jangan menggunakan dengan kekuatan kita, tapi mari dalam skala apapun yang akan kau kerjakan, datang kepada Tuhan dan berdoa, minta jawaban dari Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan hal ini, saya yakin percaya, engkau akan mengalami pertolongan demi pertolongan yang kau bisa mengatakan, Tuhan Yesus itu terbaik untuk hidupku. Kenapa? Karena kita tahu. Tetapi mengapa orang seringkali kecewa dan marah, cemas akan masa depan kita? Karena kita tidak tinggal di dalam Kristus dan tidak tinggal di dalam firman-Nya. Firman Tuhan mencatat selama 365 kali dalam 1 tahun,
Firman Tuhan begitu bangun, dia menyatakan bahwa janganlah takut, aku menyertai engkau. Karena saudara, di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian yang ke-B, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa selalu sampai pada apa? Akhir zaman. Inilah Tuhan berjanji selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Tetapi menjadi pertanyaan ketika engkau menghadapi sebuah satu tantangan, berapa banyak engkau meninggalkan Tuhan dan tidak setia? Bahkan kau selalu kesenanganmu adalah menyenangkan daging. Tetapi mari di hari-hari terakhir ini, istilah hidup kita bukan dengan daging, tetapi dengan roh. Karena Allah itu adalah roh adanya. Ketika kita hidup di dalam roh, dalam pimpinan Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia selalu ada dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini, dia ada di dalam hati kita. Tetapi yang seringkali kita mendugakan Roh Kudus. Mari hari-hari terakhir ini kau bangun dari tidur. Hari-hari ini mari utamakan Tuhan. Pikirkan perkara-perkara di mana Kristus ada. Waktu sudah tidak akan lama lagi. Kita tidak tahu kapan waktunya hidup kita selesai di dunia ini. Tetapi mari kesempatan yang ada jangan kau sia-siakan. Jangan engkau saudaraku melakukan hal-hal saudaraku yang hari-hari ini kau tidak setia. Tetapi hari-hari ini tinggallah di dalam Tuhan dan dalam firman-Ku. Maka apa saja yang kau pinta Tuhan pasti akan memberikan padamu. Maka ia berjanji, apapun pergumulanmu pada hari ini, Tuhan menyatakan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia selalu menyertai. Mengapa kita seringkali takut? Dia ada selalu dan menggendong kita. Kalau anak kecil di dalam kegelapan, dia pasti ketika sendirian pasti dia menangis. Tetapi sekali ketika ia dalam pelukan bapaknya, sekalipun dalam kegelapan, dia akan tidak takut. Demikian juga kita hidup di dunia ini, dalam penuh dengan kegelapan dunia ini. Bapak selalu menyertai kita. Bapak selalu memeluk hidup kita. Mengapa kita seringkali takut? Dikatakan jangan gentar. Dikatakan saudaraku dengan jelas bahwa jangan sampai hidup kita ini Tuhan menyatakan dalam hidup kita, mengapa Tuhan engkau meninggalkan aku? Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika engkau berpegang pada firman Allah, bagaimana engkau bisa berkuat dan teguh? Tinggallah di dalam Kristus. Tanpa Tuhan kau tidak akan mampu. Kita pun nol besar, gak ada apa-apanya. Maka apa yang kita sombongkan gak ada. Apa yang kita banggakan dalam diri kita gak ada. Setelah selesai semuanya hilang di dalam diri kita. Kita akan kembali kepada menjadi tanah. Tidak ada artinya. Semua harta tidak ada artinya. Oleh karenanya sekarang ini carilah di mana Tuhan ada. Milikilah. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Saya belajar terus di dalam ketika menghadapi tantangan. Belajar untuk tidak selalu memperkatakan perkataan yang buruk, sekalipun di hati ini sedang berseru. Tapi kami belajar untuk kami datang kepada Tuhan. Pada saat saya berdoa, saya selalu seperti ini. Saya sedang merasakan ataupun saya sedang memeluk Tuhan atau Tuhan memeluk hidupku. Rasakan dan katakan, I love you. I love you Father. I love you Lord Jesus. I love you
Holy Spirit. Kadang-kadang kalau kita merasakan kasih Tuhan begitu besar, saya pegang erat, saudara. Seolah saya itu benar-benar memeluk orang yang saya kasih. Di mana hidup kita saat ini? Sudahkah kita mengalami, sekalipun mungkin saudara ada di dalam gereja, saudara mungkin berdoa, saudara mungkin baca firman, apakah kita masih mengalami hubungan kita, merasakan kita sungguh Tuhan hadir dalam hidup kita, yang selalu kita mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, dan Dia selalu memberikan yang terbaik. Apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, dan Dia selalu berjalan di depan kita, menuntun kita. Tetapi menjadi pertanyaan, sudahkah kita mau dipimpin oleh Tuhan? Sudahkah kita mau ikut dengan cara Tuhan? Sudahkah kita hidup dalam firman-Nya? Inilah yang menjadi pertanyaan. Jika engkau ingin mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu yang terbaik, mari tetap tinggal di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Dan Tuhan berjanji Dia akan memberikan yang terbaik, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah saudara, hal yang pertama. Hal yang kedua, di dalam saat kita tidak berdaya, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai-Mu. Ketika kau menghadapi masalah, mari datanglah kepada Tuhan, dekat pada Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk orang yang mengasihinya, dan Dia menyampaikan kepada kita, meminta dan dengan percaya dalam hati dan perkataan. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk yang mengasihinya jika kita meminta dengan percaya dalam hati dan perkataan. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menghadapi tantangan masalah, menjadi pertanyaan, sudahkah kita percaya sungguh-sungguh? Apakah kita menggunakan dengan logika, perasaan kita, atau firman? Tuhan berkata, percaya. Sekalipun saudaraku, engkau menggunakan dengan sebiji sesawi imanmu, perkatakan kepada gunung itu beranjak ke dalam laut, dan itu akan taat. Luar biasa. Percaya dalam hati kita, aku yakin bahwa rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk aku, dan tidak ada rancangan Tuhan itu yang gagal dalam diriku. Percaya. Sekalipun secara logika kita melihat tidak mungkin, tetapi firman Allah mencatat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percayakah engkau? Di sini menjadi satu pertanyaan bagi hidup kita. Kadang-kala kita mengatakan ya percaya, tapi masih ada tapi. Jika kita mau menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya, bersandar sepenuhnya, andalkan Tuhan.
hanya mengandalkan Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, kita belajar dari Musa. Ketika ia keluar dari tanah Mesir, menuju ke dalam perjalanan menuju dalam tanah perjanjian, ketika diperhadapkan oleh laut Teberau, tidak ada jalan keluar, mentok semuanya. Di sana laut, sana tidak mungkin, ke sana tidak mungkin, ke belakang apalagi. Menghadapi melihat dalam tentara Firaun mengejarnya. Dia didesak oleh bangsa Israel, dipersalahkan oleh bangsa Israel. Mengapa kau tuntun aku? Bangsa Israel menghendaki kembali ke Mesir. Seringkali ketika kita diperhadapkan oleh masalah, seringkali kita kembali kepada hidup kita yang lama. Hai, saya katakan hari ini, bukan kita sekarang kembali kepada hidup yang lama. Hidup sekarang ini harus menuju kepada hidup yang kekal. Jika engkau ingin mengalami hidup yang kekal, mari ikutlah dengan cara Tuhan, mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata, percayalah. Ketika kau percaya sungguh-sungguh, disinilah firman Tuhan mencatat, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Itu mujizat yang luar biasa, yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah kau alami dan kau rasakan. Disitulah Tuhan sediakan segala sesuatunya yang terbaik untuk engkau, jika engkau percaya kepada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sedang menunggu, meminta jawaban, khususnya kaum muda yang belum punya pasangan. Umur semakin hari semakin naik, dalam arti bertambah. Secara logika, saudaraku, umurku sudah bertambah, tetapi kau belum punya jodoh. Tunggu dan percaya, berdoa sama Tuhan, miliki hubungan dekat dengan Tuhan, tanya sama Tuhan. Yang perempuan berkata, Tuhan, aku ini tulang rusuknya siapa? Yang laki-laki juga berdoa, Tuhan, tulang rusukku ini yang mana? Pertemukan Tuhan. Percaya, ketika engkau sungguh hidup menunggu waktu Tuhan dengan benar dan sabar dan tekun, saya yakin percaya Tuhan pasti memberikan jodoh yang terbaik. Jangan sampai engkau melakukan yang salah dan engkau akan rugi. Sekalipun umurmu sudah bertambah, tapi Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk hidup kita. Mungkin kau sudah menunggu, engkau dalam sakit penyakit tidak kunjung tiba dalam kesembuhan. Sabar, tekun, terus lakukan ini sesuai dengan firman Allah, dan perkatakan sesuai dengan firman Allah. Sebab firman yang diucapkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi apa yang diucapkan itu akan dinyatakan terjadi. Tapi bagaimana mulut kita? Seringkali susah. Aku sudah gak laku lagi, aku sudah begini, begitu, begini. Seringkali kan kita menggunakan dengan logika. Ingat, Tuhan punya cara yang ajaib. Saudara bisa melihat Abraham dan Sarah. Sarah melakukan hal yang salah. Dia seolah-olah ingin menggenapi janji Tuhan. Dia mengambil keputusan yang salah, saudara. Apa terjadi ketika Sarah mengambil keputusan yang salah? Hai Abraham, hampirilah Hagar. Lahirlah Ishak, Ismail. Tetapi yang dikehendaki Tuhan itu adalah Ishak.
anak perjanjian. Tapi ketika mengambil keputusan, dan saudara lihat sampai hari ini seringkali terjadi percekcokan di dalam keluarga. Sama saudara salah pilih akan terus mengalami sampai nanti kematian. Hari-hari ini saudaraku, kita lihat pernikahan itu bukan kita membeli sebuah satu barang, gak suka tak jual, aku beli yang baru. Pernikahan gak bisa demikian, saudara. Sekali kau pilih itu selama-lamanya hanya maut yang memisahkan. Dan Tuhan sangat benci yang namanya dengan perceraian. Apalagi kau sudah dulu kau diteguhkan di gereja, engkau diberkati di gereja, dan saudara, ketika engkau sudah berjanji kepada Tuhan, janji nikah, disaksikan oleh pendeta, disaksikan oleh kerabat yang lain, keluarga, aku akan menerima dia apa adanya, dalam waktu susah, waktu senang, dalam waktu keadaan apapun, sakit, waktu sehat, semuanya aku tetap mengasihi. Tapi dalam kenyataan menghadapi corona ini, dan berapa banyak sekarang ini keluarga menjadi cerai. Disinilah jangan kita mengambil keputusan yang salah. Tanya sama Tuhan, milikilah hubungan dekat dengan Tuhan. Jika engkau tinggal dalam aku dan kita tinggal dalam firman-Nya, sungguh-sungguh kita hidup dalam firman-Nya, maka saya yakin percaya apapun yang kau pinta, pasti kau akan mendengar. Tuhan akan mengabulkan doamu. Inilah saudaraku, mari Tuhan berkata. Yang kedua, janji Tuhan yang memberikan yang terbaik, bahwa apa yang kau pinta Tuhan pasti mengabulkannya. Tapi dengan jelas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, seperti Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, mari di hari ini ketika engkau sedang menunggu dalam bentuk apapun, engkau sedang menunggu dalam jawaban doa, pergumulanmu dalam hutang piutang, di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah masa depan anak, di dalam kesehatan kita, dalam bentuk apapun, mari perkatakan sesuai dengan firman Allah. Aku yakin percaya, aku pasti diberkati Tuhan. Aku percaya oleh bilur Yesus segala penyakitku sembuh. Sekalipun kita tahu penyakit ini, saudaraku, menjadi penyakit yang mungkin kita alami, sedang menghadapi masa-masa yang benar-benar tidak sesuai dengan akal. Tetapi kita tahu, percaya, yakin aku pasti sembuh. Yakin pasti ada jalan keluar. Yakin anak-anakku pasti dipelihara Tuhan. Yakin semua anak-anak sekolah sampai selesai. Yakin, semua yakin, percaya pasti itu akan terjadi. Inilah yang menjadi satu janji Tuhan. Tuhan memberikan terbaik, firman-Nya diberikan dalam hidup kita. Minta. Maka saudaraku, ketika engkau meminta ini, makanya memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Sudahkah engkau ini setia dan taat, tinggal di dalam Tuhan dan dalam firman-Nya? Satu, Tuhan berkata, jika aku dalammu dan kau dalamku, ketika kau hidup benar-benar di dalam Tuhan dan dalam firman-Nya, apa saja yang kau pinta Tuhan pasti memberikannya. Inilah saudaraku, mari tinggal di dalam hadirat-Nya. Terus bersekutu dengan Tuhan, cari Tuhan, milikilah hubungan waktu dengan Tuhan, cari waktu yang terbaik untuk kita bertemu muka dengan Tuhan, memiliki terus persekutuan dengan Tuhan yang baik.
memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah. Kita menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lalu lakukan firman itu. Ketika engkau melakukan, disitulah saudaraku, maka apapun yang kau pinta, Tuhan pasti mendengarkan doa. Mari saudaraku, di hari ini kita benar-benar menjadikan satu kata-kata firman yang positif. Ketika engkau mengatakan dengan perkataan yang negatif, keluhan, Tuhan itu tidak senang. Kita lihat firman-Nya. Bilangan pasal yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Bilangan pasal yang 11 ayat yang pertama. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang apa? Nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarkannya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Jangan sampai mulut kita tuh mengeluh dengan keadaan apa yang kita alami saat ini. Dikatakan dengan jelas tentang nasib buruk mereka, mengeluh. Tapi hendaklah kita selalu mengucap syukur di dalam segala. Di dalam kau sedang menghadapi masa-masa yang sulit ini, Tuhan menyatakan mari tinggal dalam Tuhan dan selalu dalam firman-Nya. Terus sekali firman Tuhan, hiduplah terus miliki semakin hari semakin lekat, semakin mengenal Tuhan secara pribadi, dan letakkan Tuhan dalam hidupmu menjadi Tuhan secara pribadi dan menjadi juru selamat secara pribadi. Ketika kau ada dan kau alami Yesus ada tinggal dalam hidup kita, di dalam kekudusannya, dalam hidup dalam semuanya, dan saya yakin percaya pergumulan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan apapun yang kau pinta dan percaya Tuhan pasti memberikan terbaik untuk kita. Yang ketiga, janji Tuhan selalu memberikan terbaik untuk orang yang mengasihinya. Filipi pasal yang keempat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Janji ini diberikan kepada kita, apalagi saudaraku, yang menjadi satu kerinduan bagi kita. Dia memberikan segala-galanya, termasuk hidupnya. Dia rela mati di kayu salib. Dia memberikan semua yang terbaik karena Dia mengasihi kita. Apapun masalah yang kau hadapi, kau alami, firman Tuhan, ketika kau hidup di dalam firman-Nya dan kau tinggal di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah melebihi dari kekuatan kita. Karena Dia tahu kapasitas kita, dan Dia berjanji memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita dapat melewati persoalan, dan Dia memberikan jalan keluarnya yang terbaik untuk kita.
asal kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita. Inilah saudaraku, kalau saya boleh melihat janji-janji Allah itu terlalu banyak. Apalagi yang kita ragukan? Mengapa kita seringkali bersungut-sungut? Kita mengeluh, kita cemas, kita khawatir, kita kecewa, marah sama Tuhan. Alasan apa? Tuhan berjanji banyak hal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberi yang terbaik. Dia menanggung segala sesuatu. Bahkan dalam ayat 19, Allahku memenuhi segala keperluanmu. Keperluan kita sekecil apapun Tuhan memperhatikan. Amin. Lihat, burung pipit di udara. Itu saja dipelihara, apalagi hidup kita. Tetapi menjadi pertanyaan, mengapa hidup kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita kurang sabar, kita kurang tekun, dan kita tidak hidup dalam firman-Nya dan tidak hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Inilah yang menyebabkan hidup kita menjadi kecewa. Hidup kita menjadikan hidup kita yang seringkali kita takut, seringkali kita cemas masa depan kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan kok belum kunjung tiba. Sabar menunggu waktu Tuhan, sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Disinilah kita belajar tunduk kepada Tuhan. Di hari-hari ini, dimanapun kau berada, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari. Saya tidak tahu permasalahan saudara apapun yang sedang kau alami hari ini. Tapi satu perkara, Tuhan ingin memberi yang terbaik asal engkau hidup dalam Kristus dengan sungguh-sungguh dan hiduplah di dalam firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Maka apapun yang kau pinta, Tuhan pasti mendengarkan doamu. Hari ini Tuhan memberikan mujizat yang terbesar. Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Tuhan ingin mengabulkan doamu. Tetapi menjadi pertanyaan, sudahkah kau hidup di dalam Kristus sungguh-sungguh? Di dalam ayat kesimpulan Yesaya pasal 41, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Katakan kanan kiri dan kau berada, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, mari berjalanlah bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Tinggallah selalu dalam Dia. Jangan pernah kau mendukakan Dia. Mau kau dituntun oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang kuat di dalam kita, untuk boleh kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan kita. Jika kita hidup dalam rancangan Tuhan, pasti yang terbaik untuk kita. Disinilah saudaraku, apapun masalah, Tuhan sedang membawa kita di hari-hari ini untuk kembali bulan cinta yang mula-mula. Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita, saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang 4 dan ayat yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Hari-hari ini kau mungkin sudah jauh, sudah tidak merasakan kasih yang mula-mula. Marilah, ini kesempatan untuk kita bertobat kembali kepada kasih yang mula-mula. Ketika kau mengalami kasih yang mula-mula, maka dalam perjalanan hidupmu, apapun yang kau hadapi, persoalan yang sulit sekalipun, engkau tidak akan merasa takut karena Tuhan selalu menyertai kita dan Dia tidak meninggalkan kita. Jika engkau hidup dalam kasih-Nya, kasih yang sungguh-sungguh, maka dalam keadaan apapun kau tidak takut bahaya, sebab Ia selalu menyertai kita. Sekalipun kau menghadapi tantangan apapun, letakkan Tuhan Yesus menjadi gembala kita yang baik, maka Dia akan menuntun kita di dalam padang rumput yang hijau. Maka kita tidak pernah akan kekurangan sesuatu apapun. Tetapi menjadi pertanyaan bagi hidup kita, seringkali kita minta yang terbaik, tapi hidup kita tidak mau dipersembahkan yang terbaik. Jika kita mau mempersembahkan yang terbaik, maka janji Allah pasti Tuhan akan memberikan terbaik untuk kita. Inilah saudaraku, koreksi hidup kita. Jika kau telah meninggalkan kasih yang mula-mula, Tuhan ingin menghendaki bertobatlah dan kembalilah. Di hari-hari ini menghadapi masa-masa yang sulit, pengenapan firman, kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Mari persiapkan hidup kita untuk sungguh-sungguh, untuk kita kembali dalam cinta yang mula-mula. Ketika kita kembali dengan cinta yang mula-mula, Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita mari berdiri bersama-sama. Kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu, satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Inilah Bapa, tanamkan pada kasih yang mula-mula, yang selalu ada di dekatmu, menikmati hadiratmu,
menikmati persekutuan yang indah dengan Kau Tuhan. Ku menanti di hadirat-Mu, satu hal yang ku rindu, rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Angkat tangan kita bersama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, Haleluya. Jika engkau menyatakan engkau mengasihi Tuhan, maka engkau melakukan segala apapun yang diperintahkan Tuhan. Hari ini berlakulah engkau untuk melakukan kehendak-Nya. Tinggal di dalam Dia dan tinggal dalam firman-Nya. Maka Tuhan pasti akan memberikan terbaik untuk engkau jika kau meminta kepadanya. Alami kasih Tuhan dan percayalah, apapun permasalahan yang kau alami hari ini, di dalam waktu-waktu yang lama mungkin engkau belum mengalami pertolongan Tuhan, yakinilah apapun yang kau pinta hari ini, percayalah kau mendapat, maka itu akan terjadi atas hidupmu. Ketika engkau meminta dalam kesembuhan, percayalah oleh bilur Tuhan Yesus, segala penyakit apapun telah disembuhkan, itu terjadi atas hidupmu. Ketika engkau menghadapi dalam persoalan keluarga, percayalah ketika engkau dalam firman-Nya, engkau dalam Kristus dan tidak meninggalkan kasih yang mula-mula, hiduplah dalam kasih dan bertobatlah, maka keluarga demi keluarga dipulihkan hari ini juga. Apapun permasalahan yang kau hadapi hari ini, ketika kau tidak berdaya dan kau mengulurkan tanganmu ke atas, maka Tuhan akan menurunkan tangannya untuk menolong hidupmu, bahwa Dia akan memberikan terbaik untuk engkau. Ketika kau datang membawa persoalan, percayalah dan berdoalah, apapun yang kau pinta hari ini, kepulanganmu membawa jawaban doa yang pasti dari Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab doamu, asal engkau mau hidup dalam kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Lawat setiap kami Tuhan, dan tidak satu pun terlewatkan. Kembalikan dan cinta-Mu yang mula-mula ya Tuhan dalam hidup kami, untuk kami selalu bersekutu dengan Engkau, mengalami hubungan dekat dengan Engkau, mengenal Engkau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami, dimanapun kami berada dalam pemirsa, kami punya ada di tempat ini. Kami yakin percaya mukjizat sudah dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah memenuhi segala apapun yang kami perlukan. Hari ini kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih.
cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, angkat tangan kita ke surga. Inilah Tuhan kerinduanku, yang patut disembah. Oh, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Katakan sekali lagi. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dari segala sudut, utara, selatan, timur, barat, tengah, semua Tuhan, kami merindukan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kami merindukan hujan pertobatan dan keselamatan Tuhan nyatakan bagi bangsa-bangsa yang ada. Sehingga pakai setiap kami Tuhan, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Menjadikan satu dengan firman-Mu untuk kami pergi sampai ke ujung bumi. Menjadikan semua Tuhan kami diutus untuk mengabarkan kabar baik, memiliki hati kerinduan kami untuk bangsa-bangsa yang lain. Kami merindukan Tuhan, inilah Bapa, bumi ini penuhlah dengan kemuliaan-Mu. Kami merindukan Tuhan, inilah waktunya Bapa, menjadikan satu kemurahan-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru terjadi atas kami. Inilah kami merindukan Tuhan, bumi ini, semua bangsa-bangsa yang ada. Biarkan inilah waktunya untuk kami mencari Engkau. Inilah untuk kami kembali kepada Engkau. Bukan kami jauh daripada Engkau, tetapi kami kembali dalam kasih-Mu yang mula-mula. Ketika kami kembali dengan bertobat sungguh-sungguh dan tinggal di dalam Engkau dan tinggal dalam firman-Mu, maka Kau pasti akan memberikan terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini jemaat Tuhan dan kita semua yang ada, pemirsa yang ada dimanapun, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata ku memuji-Mu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di
sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin, amin. Sungguh Yesus, ku cinta